Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-Mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindah dari tempat ini ke sana,' maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan puasa." Amin. Saudara yang kekasih, di dalam dunia kedokteran, penyakit ayan atau nama lainnya penyakit epilepsi itu didefinisikan dengan suatu keadaan terganggunya sel saraf di otak atau gangguan sistem saraf pusat yang menyebabkan kejang yang berulang-ulang. Jadi epilepsi atau ayan itu adalah suatu keadaan terganggunya sel saraf di otak atau gangguan sistem saraf pusat yang menyebabkan orang itu kejang yang berulang-ulang. Penyebabnya banyak sekali. Di antaranya kelainan genetik. Ada juga karena cedera otak yang dialami seperti trauma. Ada juga karena stroke. Bisa juga karena tumor otak atau infeksi otak seperti HIV atau AIDS. Tapi kalau saudara baca tadi, saudara sudah baca kan tadi bersama dengan saya? Di ayat 18 dari Matius 17, ternyata penyakit ayan atau epilepsi itu juga bisa disebabkan karena pengaruh roh jahat atau setan. Melalui kisah Tuhan Yesus menyembuhkan anak muda yang sakit ayan ini, sebetulnya ada satu kebenaran, ya, ada satu hal penting yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita semua. Tentang apa itu? Tentang iman. Tentang iman. Oleh karena itu, tema khotbah saya hari ini saya beri judul Iman yang Benar. Iman yang benar. Tema ini penting, saudara sekalian. Kenapa? Karena Tuhan merindukan semua anak-anaknya punya iman seperti ini. Dan orang itu baru disebut hidupnya berkenan kepada Tuhan kalau orang itu punya iman yang benar. Apalagi menghadapi keadaan dunia yang hari ini semakin sulit. Anda dan saya, kita perlu iman yang sesuai dengan keinginan Tuhan, yaitu iman yang benar. Jadi begini, singkat cerita dari apa yang kita baca tadi. Ada seorang menemui Tuhan Yesus, dia menyembah Tuhan Yesus, dia minta tolong Tuhan Yesus supaya anaknya disembuhkan dari pengaruh roh jahat akibat penyakitnya epilepsi atau ayan ini, sehingga anak ini kadang-kadang dibawa ke dalam air atau ke dalam api, hampir mati. Namun saudara, sebelum orang ini membawa kepada Yesus, dia bawa dulu anaknya ini kepada murid-murid dengan harapan supaya murid-murid pun mampu mengusir roh jahat dari anak ini. Ternyata tidak bisa, saudara. Tidak berhasil. Kemudian setelah itu baru orang ini membawa anaknya kepada Yesus. Dan kita sudah baca tadi, Tuhan Yesus menyembuhkan anak itu dan mengusir setan keluar dari anak itu. Dan anak itu sembuh.
Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus Tuhan, melalui peristiwa ini kita akan belajar bahwa ada 3 kelompok orang percaya. Saya ulangi, ada 3 kelompok orang percaya. Dan saya mau Bapak Ibu yang ada di rumah perhatikan dengan benar ketiga kelompok ini. Supaya apa? Supaya kita bisa mengoreksi dan memeriksa diri kita. Kita ini ada di kelompok mana? Dan yang berikutnya, supaya kita menyadari bahwa Tuhan mau kita ada di kelompok yang mempunyai iman yang benar. Mari kita belajar bersama-sama. Saya mohon perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah. Kelompok yang pertama disebut kelompok orang tidak percaya atau tidak beriman. Dalam teks aslinya disebut apistos atau unfaithful. Saya bacakan dulu ayatnya. Matius 17 ayat 16 dan 17. Demikian firman Tuhan. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Ayat 17. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Jadi kelompok pertama ini kelompok orang tidak percaya, tidak beriman, unfaithful, dalam teks asli disebut apistos. Tuhan Yesus bahkan jelas mengatakan, angkatan sesat. Nah saudara, kita harus perhatikan, kita tidak boleh ada di dalam kelompok ini. Tidak boleh. Makanya ya Bapak Ibu yang saya kasih, kita itu harus mengerti arti percaya yang benar itu apa sih? Apa arti percaya yang benar? Ya. Kata iman atau kepercayaan itu adalah kata benda dalam bahasa Yunani disebut pistis atau pistewo. Pistis atau pistewo ini keduanya berasal dari kata kerja peito yang punya arti luar biasa, Saudara. Arti pertama, arti umum, yaitu memberi diri dan hidup kepada yang kita percaya. Siapa yang kita percaya? Yesus. Jadi kalau saudara dan saya berkata saya orang percaya, saya orang beriman, seharusnya kita memberi diri kita, hidup kita kepada yang kita percaya. Siapa itu? Yesus. Dengan cara meneladani hidupnya dan melakukan kehendaknya. Arti yang kedua daripada pistis atau pisteo atau percaya, yaitu submission, ketertundukan. Kalau orang memberi diri kepada Tuhan Yesus, pasti dia akan tunduk kepada Tuhan. Arti yang ketiga, faithfulness, yaitu kesetiaan. Setia itu sebetulnya begini Bapak Ibu, taat sampai mati. Dan yang keempat adalah sincerity atau ketulusan. Jadi kalau saya ringkas, arti percaya atau beriman itu begini, sederhana saja. Tindakan atau perbuatan. Dengan cara mengikuti teladan hidup Tuhan Yesus dan melakukan firman-Nya atau kehendaknya. Jadi orang yang melakukan hal ini yang disebut dengan nama orang Kristen. Kristen itu kan artinya seperti Yesus, to be like Christ. Jadi saudara melihat penjelasan tadi seharusnya secara jujur kita mulai menintrospeksi. Bahkan kita boleh menyadari bahwa ternyata banyak juga orang Kristen, walaupun dia Kristen dari lahir, dia bisa saja masuk dalam kelompok ini. Kelompok orang yang tidak percaya atau tidak beriman. Karena apa? Karena percayanya itu kepada Tuhan Yesus hanya di mulut saja. Hanya mengakui secara akal saja. Dan ini saudara, percaya seperti ini sebetulnya hampir sama dengan percayanya setan atau roh jahat. Ya. Saudara masih ingat ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, apa yang iblis katakan kepada Tuhan Yesus? Kalau engkau anak Allah, berarti dia tahu dong Yesus anak Allah. Ya, cuman dia mau ngetes. Rubah batu ini menjadi roti.
Dan iblis itu percaya bahwa di jagat alam semesta ini, itu cuma ada satu Allah saja. Dia tuh yakin, dia percaya. Makanya dalam Yakobus 2 ayat 19 dikatakan, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Oh, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Kenapa mesti gemetar? Karena mereka berontak, mereka tidak taat. Jadi kalau hari ini saudara kita melihat ada orang yang percaya bahwa Yesus itu anak Allah loh. Dia itu baru percaya statusnya bahwa Yesus anak Allah. Oh, Yesus itu lahir di Bethlehem, besar di Nazaret. Dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga, sebentar lagi mau datang. Orang itu baru percaya sejarahnya Yesus. Saya meyakini bahwa kelompok orang yang pertama ini, mereka tuh ikut Yesus cuma karena ikut-ikutan aja saudara. Hanya percaya di mulut saja, oh Yesus itu nabi yang bisa menyembuhkan. Dia yang bisa membuat mujizat, memberikan berkat. Jadi iman seperti ini, percaya seperti ini hanya di mulut saja. Tidak sesuai dengan percaya dari arti yang tadi saya jelaskan. Yaitu memberi hidup kepada yang kita percaya, tunduk, setia, dan juga tulus. Saudara perhatikan ya saudara. Iman seperti ini berbahaya. Karena itu saya ajak saudara semua untuk memperhatikan kelompok ini. Kenapa berbahaya? Karena kalau nanti Tuhan Yesus datang, ada firman yang berkata, adakah kau temui iman di bumi? Itu Lukas 18 ayat 8. Kenapa Tuhan mesti berbicara seperti itu? Sebab keadaan dunia ini semakin hari nanti tidak akan semakin baik saudara. Siapa yang ngomong Pak? Alkitab yang ngomong, bukan saya. Kalau Bapak Ibu baca dalam 2 Tesalonika 3 ayat 1-5, di ayat pertama saja Tuhan sudah ngomong gini, pada hari-hari terakhir akan datang masa kairos yang sukar. Sukar itu diterjemahkan kalepos. Ternyata kalepos itu bukan saja sukar saudara, tapi juga bisa berarti sulit, ganas, berbahaya, dan juga penuh dengan kekerasan. Ini bicara soal keadaan manusia. Saudara coba buktikan keadaan hari ini, bagaimana kejahatan semakin hari semakin meningkat. Luar biasa. Belum lagi keadaan fenomena alam yang hari-hari ini terjadi. Belum lagi penyakit. Ini semua membuat orang menjadi, kasihnya menjadi dingin. Mereka menjadi, kadang-kadang bisa ada yang murtad bahkan meninggalkan Yesus karena kesulitan hidup hari ini. Dan yang paling penting sebetulnya begini Bapak Ibu Saudara. Tuhan ngomong gini, tanpa iman tidak mungkin seseorang berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat 6. Dan yang menakutkan Bapak Ibu, kalau orang ada di kelompok ini, percaya cuman Yesus di mulut saja, tidak berupa tindakan atau perbuatan, orang-orang seperti ini bisa binasa. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya. Percaya yang bagaimana dulu nih? Percaya yang dimaksud tadi. Dalam sepanjang hidupnya, dia memberikan diri dan kehidupannya kepada Tuhan. Dia tunduk, dia setia, dan dia tulus. Orang-orang seperti ini tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Luar biasa saudara. Jadi saya bisa mengerti, pantesan ya orang di kelompok ini gak bisa ngusir setan saudara. Gak bisa. Yakobus 4 ayat 7 berkata, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi iblis itu hanya takut sama orang-orang yang tunduk kepada Allah, yang punya percaya yang benar. Saya ulangi Bapak Ibu, percaya atau beriman itu adalah tindakan atau perbuatan dengan cara mengikuti teladan Tuhan Yesus dan melakukan kehendaknya. Orang seperti ini adalah disebut orang Kristen. Kristen artinya seperti Kristus atau to be like Christ.
Jadi biarlah ini mengingatkan kita supaya kita jangan ada di kelompok ini. Kita harus punya percaya yang benar, memberi diri kepada yang kita percayai yaitu Tuhan Yesus, kita tunduk kepada Dia, kita setia dan hidup tulus. Nah, kelompok yang kedua, Bapak Ibu sekalian, tolong diperhatikan, tolong kelompok yang kedua. Kali ini saya bacakan dulu ayatnya. Matius 17 ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-20. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. 19. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, dengan Tuhan Yesus, mereka bertanya, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ayat 20, Yesus berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Jadi kelompok yang kedua adalah kelompok orang yang kurang percaya atau kurang beriman. Tes aslinya disebut oligopistos. Jadi kalau tidak percaya apistos, kalau kurang percaya oligopistos. Dalam bahasa Inggris, of a little faith. Saya ini kaget juga saudara. Kenapa? Saudara tahu nggak siapa kelompok kedua ini? Ini kelompok murid-murid. Kan murid-murid tadi ketemu Tuhan Yesus, dia tanya, Tuhan kok saya nggak bisa mengusir setan itu ya? Yang ditegur siapa? Itu murid. Karena kamu kurang percaya. Percaya sih percaya murid-murid, tapi kurang. Saudara, coba bayangkan mereka setiap hari bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka setiap hari mendengar pengajarannya langsung Tuhan Yesus. Mereka setiap hari melihat mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Bahkan beberapa dari mereka mengalami penglihatan-penglihatan yang spektakuler. Tapi mereka masih kurang percaya. Oleh karena itu tidak heran, murid pun tidak bisa mengusir roh-roh jahat. Nah, kalau boleh saya katakan saudara, sebagian besar orang Kristen hari ini, termasuk saya dan saudara, ada dalam kelompok ini. Percaya kita, percaya. Tapi masih kurang. Dan Tuhan menginginkan iman kita makin bertumbuh, makin bertumbuh, makin bertumbuh. Sehingga kita punya iman yang benar. Dan luar biasanya saudara, di ayat ke-20 dari Matius pasal 17 dikatakan begini. Ia berkata kepada mereka, kepada murid-murid, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung itu akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Luar biasa. Bapak Ibu, saya pernah lihat biji sesawi ya, biji sesawi. Itu bijinya kecil sekali. Dan menurut literatur yang saya baca, itu diameternya kurang dari 1 milimeter. Tapi kalau biji sesawi ini bertumbuh, dia bisa menjadi pohon yang tingginya 3,7 meter. Berarti dari biji sesawi tumbuh menjadi pohon yang tingginya 3,7 meter, di situ harus ada pertumbuhan. Dan pertumbuhan akan terjadi jika ada proses. Tidak mungkin dari biji sesawi langsung jadi pohon, tidak mungkin. Harus ada proses pertumbuhan. Lalu bagaimana dengan iman? Iman juga sama saudara. Saya sudah katakan jangan sampai masuk kelompok 1, tidak beriman. Kita ada di kelompok kedua, mungkin kurang. Tapi harus bertumbuh. Harus bertumbuh. Ya, bagaimana caranya bertumbuh? Yakobus 2 ayat 22 berkata begini. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi bagaimana iman bertumbuh Bapak Ibu sekalian? Melalui perbuatan-perbuatan. Apa itu perbuatan-perbuatan?
Perbuatan itu yang dimaksud di sini adalah melakukan kehendak Allah, melakukan firman Tuhan. Makanya saudara harus selalu melakukan firman Tuhan mulai dari perkara yang kecil. Perkara yang kecil sampai perkara yang besar. Sebab firman Tuhan berkata, kalau kita tidak setia pada perkara kecil, tidak mungkin kita setia pada perkara yang besar. Dari biji sesawi bisa sampai menjadi pohon yang tingginya 3,7 meter. Jadi Bapak Ibu, di dalam hidup ini kita pasti mengalami masalah. Masalah, persoalan-persoalan yang berat. Disinilah tempat kita bertumbuh. Disinilah proses bagaimana belajar supaya iman kita bertumbuh. Bapak Ibu, di dalam dunia ini saja, orang itu harus mengikuti pertumbuhan melalui proses. Misalnya seorang profesor, kaya raya, dia bisa menyekolahkan atau mengkuliahkan anaknya di universitas termahal dengan harga yang mahal. Tapi anaknya tidak otomatis jadi profesor loh. Dia harus belajar kerja keras, baru bisa jadi profesor, seperti papanya. Saya mendengar ada orang bisa 5 bahasa, 10, katanya ada yang bisa 12 bahasa. Memang saudara pikir itu instan langsung bisa 12 bahasa, 10 bahasa? Enggak bisa saudara. Apa kamus bahasa Belanda, Inggris, Prancis kita gunting kecil-kecil begitu. Lalu kita masukin kopi, kita minum 3 kali sehari, langsung orang bisa bahasa Belanda, bahasa Prancis? Enggak bisa. Dia harus belajar grammarnya, dia harus belajar pronunciation-nya, dia harus belajar bagaimana menyatakan atau berbicara. Jadi semua juga harus belajar proses. Bahkan di dalam rohani pun sama saudara. Abraham itu tidak otomatis menjadi bapak orang beriman, tidak otomatis. Dia juga harus melewati proses. Kadang-kadang dia berhasil, kadang-kadang dia gagal, kadang-kadang berhasil sampai pada puncaknya. Di mana Tuhan meminta supaya Abraham mempersembahkan putranya Ishak. Di situ dia baru mendapatkan gelar bapak orang beriman. Bahkan Tuhan Yesus sendiri ketika menunaikan tugas kemesiasannya, menebus dosa kita, dalam penderitaannya Tuhan Yesus pun belajar taat saudara. Bayangkan, Ibrani 5 ayat 8 berkata, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Yesus saja belajar. Dan Yesus juga mengajar murid-muridnya untuk belajar sebagai suatu proses. Ya, ketika dikabarkan bahwa Lazarus sakit, ya, kemudian Tuhan Yesus berkata, mari kita menemukan dia untuk supaya kita membangunkan dia. Ya, ternyata mereka tidak percaya dan Yesus berkata, tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu sebab dengan demikian lebih baik kepada kamu supaya kamu belajar percaya. Saudara, hari ini kita menghadapi COVID-19 dan juga krisis ekonomi. Saya mau tanya, saudara lebih percaya krisis ekonomi dan COVID-19 atau saudara percaya Bapa, Tuhan Yesus atau Allah Roh Kudus? Sama-sama tidak kelihatan, tapi kita punya Allah yang luar biasa. Oleh karena itu dalam setiap peristiwa janganlah kita kecewa, kita bersungut-sungut. Itu yang kedua. Yang terakhir, yang ketiga, inilah yang kita inginkan. Kalau pertama orang tidak percaya, tidak beriman. Kedua, masih kurang percaya atau kurang beriman. Yang ketiga, ini adalah iman yang benar. Jujur Bapak Ibu, saya ketika mengalami kesulitan dengan masalah yang luar biasa berat. Saya mendengar salah satu khotbah seorang hamba Tuhan yang sudah almarhum. Dia mengutip satu kalimat yang luar biasa. Dan ini memberkati saya. Dia bilang begini, iman yang besar, dari iman kecil bertumbuh menjadi iman yang besar, itu memampukan kita untuk memindahkan gunung. Itu iman yang besar. Tapi iman yang benar sesuai dengan tema kita hari ini, memampukan kita untuk tetap percaya walaupun gunungnya tidak pindah. Wow. Ini luar biasa saudara. Saya kasih tahu ya, ini bukan sulit saudara, mustahil.
Tapi yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah dan tidak mustahil bagi kita yang percaya. Oleh karena itu Bapak Ibu akan diberikan Tuhan atau diizinkan Tuhan terjadi masalah atau peristiwa dalam kehidupan kita. Supaya apa? Kita bertumbuh. Ya, saudara, saya tuh kagum dengan Sadra, Mesa, Abednego dalam Daniel 3. Saudara tahu Daniel pasal 3 tentang Sadra, Mesa, Abednego. Mereka mendapatkan satu perintah menyembah patung. Ancamannya ialah api. Tahu jawaban Sadra, Mesa, Abednego waktu diminta suruh menyembah? Dan diberikan kesempatan satu lagi oleh Raja Nebukadnezar? Percuma, Tuanku. Allahku sanggup menolong. Dia percaya Allah sanggup menolong. Tapi kalau Allah tidak menolong, kami tetap tidak menyembah patung yang Tuanku buat. Waduh. Saudara tahu nggak, gunungnya itu, api itu, masalah itu tidak pindah. Tetap ada. Sampai akhirnya dia masuk ke dalam api yang dinyalakan 6-7 kali lipat lebih panas. Tapi aneh loh saudara. Justru di dalam api, gunungnya pindah. Kenapa pindah? Nebukadnezar bilang begini, loh kita masukin 3 orang, kenapa ada 4 orang di dalam? Dan dia katakan gini, yang keempat itu seperti anak dewa. Apa artinya? Artinya itu adalah kehadiran Tuhan, representasi dari kehadiran Tuhan atau kehadiran Allah di tengah-tengah masalah. Hari ini apa yang saudara alami? Apa yang saudara sedang bermasalahkan? Kesulitan ekonomi? Sakit penyakit? Itu bisa diatasi dengan iman yang besar. Tapi iman yang benar, saudara, itu akan membuat 2 hal. Yang pertama, tadi Tuhan sudah katakan, tanpa iman tidak mungkin seseorang berkenan kepada Allah. Dan kalau nanti kita bertemu dengan Tuhan, saudara bisa bayangkan, Tuhan akan berkata begini, inilah hambaku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Berkenan itu bertindak, berbuat. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih, apapun yang akan terjadi di depan ini, milikilah iman yang benar. Iman yang murni. Tuhan tidak mungkin meninggalkan kita. Tuhan pasti akan menyertai kita. Dan biarlah firman ini memberkati kita semua memasuki hari-hari ke depan. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan menutup ibadah ini, kita akan sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami sudah mengerti Tuhan. Sekarang bagian kami bukan saja menjadi pendengar yang baik, tapi menjadi pelaku firman yang baik. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang hari ini menyaksikan ibadah ini di rumah. Biar mereka dikuatkan melalui firman yang mereka dengar. Terima kasih Bapa, sertai mereka di minggu-minggu yang akan datang. Dan sekarang tibalah saatnya kami merindukan untuk menerima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu yang di rumah, saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Di tempat duduk saudara, kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Arahkan hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Segala berkat, kasih karunia, sukacita, damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Di dalam nama anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Bahkan sampai selama-lamanya. Sebagai umat yang percaya dan diberkati Tuhan. Mari dengan iman kita sama-sama katakan. Amin.